harusnya kalau desainer Indonesia itu nggak harus takut dengan materi karena kita wah mau ngomong banyak apa sih budaya kita gitu ya. Hai para Krecers, saya Moren dari Bandung. Hari ini saya sedang berada di Museum Tumurun di Solo. Saya akan bertemu dengan Kang Isa. Kang Isa adalah desainer dari kota Bandung dan akan cerita-cerita sama beliau bagaimana cara beliau mengimplementasikan unsur budaya terhadap desainnya. Apa kabar nih Mas Isa? Halo, baik Moren. Kabar baik Mas Isa. Gimana nih Mas Isa? Ceritain dong awal mulanya bisa punya karya desain grafis yang mengambil unsur tradisional yang diimplementasikan menjadi modern. Apa aja sih Mas Isa karya-karyanya? Oke, saya kan sebenarnya berangkat dari desainer grafis sudah di industri ini sekitar 12 tahun. Jadi mungkin saya bakal cerita contoh-contoh kasus yang terakhir beberapa saja untuk memberi gambaran bagaimana saya mengadaptasi budaya dalam suatu karya konsep desain grafis. Kang Isa kan ini bukan dari desainer tradisional ya. Gimana sih cara Kang Isa bisa implementasikan itu menjadi sebuah desain? Maksudnya unsur-unsur tradisionalnya gitu ya? Tradisionalnya. Ya seperti yang sebelumnya gue bilang sih, jadi memang kalau desainer kita mengambil suatu ornamen atau suatu visual tertentu memang based on objektif ya. Nah ketika dibutuhkan memang sesuatu bentuk atau desain yang bersinggungan dengan tradisi, dengan ornamental budaya itu, pemahaman kita harus lebih ke mempelajari bahwa apa yang mau dibawa gitu ya, dan apa yang bisa direduksi, apa yang mungkin kita simpan yang tidak terlalu penting tapi kita angkat hanya yang esensialnya saja. Saya seperti itu. Nah, tapi ada kalanya memang kita harus menampilkan benar-benar budaya itu apa adanya. Misalnya kita pernah bikin instalasi di Banyuwangi. Nah, memang kita memperlihatkan budaya tarian, budaya flora fauna Banyuwangi. Tapi saya coba menampilkan apa kebaruannya, nah mediumnya. Waktu itu kita pakai mediumnya bisa berupa akrilik dan lain-lain. Jadi tidak berupa medium yang tradisional juga. Jadi bisa jadi secara konten kita bisa mereduksi yang pertama kan, mereduksi tidak hanya melulu menempelkan secara blek-blekan gitu ya. Yang kedua, kita benar-benar menampilkan apa adanya, tapi coba bermain dengan medium atau eksekusi yang baru, gitu harus juga. Realis juga. Ya, jadi itu bagian dari strategik sih maksudnya, agar memang kalau kita lebih ke konsep desain kita memang agar lebih inklusif kan, lebih open dan banyak halayak yang bisa menikmatinya. Apalagi konteksnya kalau tadi saya kasih contoh kasus ya, konteksnya waktu yang di bandara itu kan, Bandara Banyuwangi memang konteksnya memang harus untuk halayak kan, tourism di pendatang yang datang ke Bandara Banyuwangi seperti itu. Jadi memang ada momen-momen tertentu kita mau menampilkan langsung tradisinya, tapi dengan tetap ada nilai pembaruan. Walaupun hanya sebatas medium atau materialnya, tapi
itulah tugas desainer sih sebenarnya, menciptakan value, menciptakan kebaruan dari hal-hal yang memang sudah lama dan sebenarnya sudah umum. Tapi bagaimana ini kita olah, kita rancang ulang jadi fresh kembali. Nah itu sih sebenarnya tugas desainer. Karena sebenarnya there's nothing new under the sun kan. Kita selalu mengulang, tapi merepackage. Nah itu tugas desainer sebenarnya, sesuai konteks zamannya gitu. Ya, apalagi kayak sekarang udah modern, udah banyak kayak dari segi desain tuh udah colorful lah, udah lebih pop kayak gitu. Ya karena generasinya juga, Moren berarti generasi apa nih? X, Y, Z, boomers. Moren kayak. Kalau gua kan generasi Z kan kalau gua. Sambil kita jalan-jalan ya. Boleh. Bisa diceritain nggak sih, kemarin kan habis rebranding logo Kota Solo nih. Kalau ya sebagai orang awam pertama kali ngelihat desain itu kan langsung wah senyum nih gitu. Boleh diceritain nggak sih Mas, ada message lain kah dari di balik logo itu selain ya keramahannya itu? Yang branding City Kota Solo itu saya mencoba membawa budaya-budaya Jawa, budaya dengan tagline-nya The Spirit of Java itu, tapi dengan tidak terlalu eksplisit, tidak rigid, tidak kaku gitu. Jadi yang mau saya bawa itu esensinya saja gitu, esensinya saja. Jadi tidak hanya berupa tempelan bahwa kalau Jawa tuh harus batiknya kita tempel warnanya gitu, tapi lebih ke esensi yang kita ambil dan objektifnya apa gitu. Nah, gue tuh kayak yang kemarin branding City Kota Solo itu, gue memang membawanya lebih ringan. Karena objektif gue itu budaya itu kan terbagi dua ya. Ada budaya tangible, ada budaya intangible. Nah, yang gue angkat salah satunya budaya intangible adalah keramahan. Warga Kota Solo. Nah itu yang pengen gue tampilkan, bahwa budaya itu nggak hanya sekedar ornamen, tapi ada budaya-budaya ya kita makan, kita berkomunikasi, ini bagian dari budaya kan. Nah yang mau di blow up untuk kemarin branding City Kota Solo itu memang budaya intangible-nya keramahan yang gue bawa. Makanya tampilannya memang benar-benar kalau terlihat sekilas itu tidak terlalu ornamental atau tradisi, tapi mewakili itu. Dan segmentasinya, karena ngomongnya branding city, itu kan segmentasinya jadi luas dan heterogen ya. Jadi kita harus mengakomodir pesan-pesan yang lebih umum gitu, yang bisa diterima oleh secara cepat oleh sebanyak mungkin segmen. Karena kalau ngomongin branding city itu udah nggak ngomongin domain lokal aja, tapi kita harus benar-benar lebih bisa membawanya keluar. Bener, harus lebih inklusif secara identitas ya. Jadi orang tuh gampang mendapat impresinya atau kesannya tuh lebih cepat. Itu sih. Ya betul. Jadi yang kita ambil esensinya. Nah, Kang Isa, menurut Kang Isa nih untuk zaman modern, zaman sekarang nih, untuk anak-anak generasiku gitu, gimana sih menurut Kang Isa, keren gak sih misalnya dari batik itu dibuat menjadi desain itu tuh seberapa keren sih sekarang gitu, unsur-unsur itu tuh? Itu kalau pandangan gue pribadi sih, memang Indonesia tuh punya kekayaannya itu ya. Jadi itu memang jadi tugas dan itulah tanggung jawabnya desainer sebenarnya. Kalau gue mungkin bisa berjuangnya di karya grafis. Tapi teman-teman yang lain misalnya desainer fashion dan atau desainer produk, itu semua memang harus bersama-sama mengangkat nilai-nilai tradisi ini menjadi suatu yang saya bilang tadi, nge-repackage. Karena budaya ini tidak berubah kan. Yang berubah itu generasinya. Nah, jadi kuncinya di situ. Bagaimana
menginline-kan budaya yang selalu berulang ini dengan generasinya. Jadi yang kita bawa itu cara ngomongnya yang berbeda. Cara ngomong ke lu sama ke kakek lu harusnya beda dong. Walaupun ngomongnya tentang budaya. Masih sama ya. Misalnya kita ngomong batik gitu ya, atau apa, ngomong ke lu sama ke kakek lu, ke bokap itu udah beda. Nah, jadi kita benar-benar membuat packaging sesuai segmennya gitu. Apalagi kalau Indonesia sekarang punya bonus demografi kan. Kita paling gede itu generasi milenial. Kalau gue baca dari Badan Statistik, Pusat Statistik itu, generasi milenial itu bakal jadi dominasi di Indonesia sampai 2035. Itu nanti bisa dicek. Nah, berarti secara konteks desainer harus relevan dengan generasi itu. Baik secara tone and manner, baik secara message, bener kan? Jadi jangan sampai generasi yang kita tuju segmen ini bilang ini jadul. Karena nanti mereka tuh nggak akan match secara preferensi visual. Ini mah kalau lu ngomong kayak gini, lu ngomongnya sama kakek gue. Nah kan, tapi kalau mereka merasa dekat, minimal mereka menjadi attention dulu ya. Interest dulu. Nah benar, mereka minimal jadi interest dulu. Nah itu sih sebenarnya itu dari situ saja udah jadi satu goal sih untuk seorang desainer, bahwa misinya berhasil karena objektifnya sekarang kita ngomongin hal sama berulang-ulang. Budaya ini sudah sejak budaya Indonesia yang kaya ini, tapi bagaimana repackage ini menjadi suatu sajian untuk relevan dengan generasi sekarang. Jadi mungkin ini yang kita buat hari ini bakal jadi usang kan, ketika di puluhan tahun ke depan. Nah, jadi intinya sih itu, jadi tetap menjadi relevan dengan zaman gitu. Menarik. Karena ya menurut saya juga ya Mas, untuk ya generasi saya kayak gitu. Jadi budaya tradisional itu bukan menjadi satu hambatan untuk kita bisa berkarya. Betul. Apalagi bisa membuat ya hal-hal yang ya menurutnya tuh kuno, tapi sebenarnya kuno itu tuh kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, atau dari angle yang lain, itu tuh penyajian berbeda. Betul. Bisa jadi satu karya yang lebih relevan. Betul, dengan generasinya. Iya. Jadi harusnya kalau desainer Indonesia itu nggak harus takut dengan materi, karena kita ngomong banyak apa sih budaya kita gitu ya. Nah itu tinggal kita comot satu, comot dua, fokus, kita repackage, kita coba redesign, kita coba meredefinisi ulang nih. Meredefinisi ulang bukan berarti harus mengacak-ngacak banget, tapi redefinisi ulang itu mencoba mengambil apa esensinya, apa yang sambungkan dengan preferensi generasi sekarang, apa nih yang ketemu. Nah nanti output produknya bisa nggak kebayang sih sebenarnya, bisa kemungkinannya banyak banget gitu. Terima kasih banyak Kang Isa udah berkenan untuk cerita-cerita sama Moren, meluangkan waktunya sampai kita bisa keliling-keliling juga di Museum Tumurun. Semoga ya harapannya budaya tradisional ini bisa dimodifikasi ke modern dan bisa dibawa ke internasional, benar nggak? Terima kasih.